Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dava Nugraha dengan NIM 21505241050 dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi dari mata kuliah Plumbing dan Sanitasi yang sudah saya tempuh selama 1 semester. Berikut ini adalah penjelasannya. Plumbing merupakan seni dan pengetahuan untuk memelihara kondisi kesehatan dari sebuah bangunan gedung, terutama dalam memasang dan memelihara pipa, alat plumbing, dan alat-alat lain yang berhubungan dengan penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor. Sementara, menurut Kamus Inggris Indonesia, plumbing adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat plumbing, pipa, serta peralatan lainnya di dalam ataupun di luar gedung dengan sistem drainase saniter, drainase air hujan, vent, dan air minum. Tidak hanya berkenaan dengan air bersih dan air kotor, plumbing juga berkaitan dengan air minum. Air minum sendiri adalah air yang memiliki kualitas paling tinggi dibandingkan dengan air bersih dan air kotor. Air minum merupakan air yang melalui atau tanpa proses pengolahan terlebih dahulu dan telah memenuhi kriteria atau standar yang berlaku. Sumber dari air minum itu sendiri bermacam-macam. Yang pertama yaitu air yang berasal dari PDAM. PDAM sendiri merupakan kependekan dari Perusahaan Daerah Air Minum, yang berarti setiap daerah memiliki untuk mengolah air minumnya sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu air sumur. Air minum yang berasal dari air sumur ini juga berbeda-beda kualitasnya, sesuai dengan jenis sumurnya itu sendiri, dan biasanya melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum diminum. Yang ketiga yaitu AMDK, atau air minum dalam kemasan. Air ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan juga di toko-toko. Yang terakhir yaitu AMIU atau air minum isi ulang. Selanjutnya, untuk air minum sendiri memiliki beberapa persyaratan untuk aman dikonsumsi, yaitu untuk syarat fisiknya antara lain jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, temperatur antara 20-26 derajat Celcius, dan tidak mengandung zat padatan. Sedangkan syarat kimia dan mikrobiologisnya untuk air minum tidak boleh sama sekali mengandung zat-zat kimia dan mikrobiologis apapun. Berikutnya yaitu berbicara mengenai air bersih. Air bersih sendiri yaitu air yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan dan dapat dikonsumsi apabila telah diproses. Untuk persyaratan air bersih sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu untuk kandungan fluor 1-1,5 mg per liter, klor 250 mg per liter, arsen 0,05 mg per liter, tembaga 1 mg per liter, besi 0,03 mg per liter, zat organik 10 mg per liter, pH 6,5 sampai 9, dan CO2 0. Lalu, terkait dengan sistem penyediaan air bersih antara lain yaitu 1. Kebutuhan untuk perumahan 60-250 liter per orang per hari. Namun, hal ini juga disesuaikan dengan kelas bangunannya. Yang kedua, air bersih harus berasal dari PAM, dan apabila tidak berasal dari PAM, harus mendapat izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, kualitas air bersih harus memenuhi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, sistem distribusi harus direncanakan dengan memperhatikan faktor kapasitas dan tekanan minimum air agar alat plumbing bekerja dengan baik. Yang kelima, temperatur air harus disesuaikan dengan standar yang sudah ada,
yaitu suhu maksimumnya 60 derajat Celcius. Dan yang terakhir, ukuran pipa disesuaikan dengan kelas bangunannya. Berikut ini dapat dilihat standar untuk debit aliran air pada pipa yang disesuaikan dengan jenis gedungnya. Sementara untuk kebutuhan air bersih dari masing-masing daerah berbeda-beda. Berikut merupakan kebutuhan air bersih berdasarkan kelas daerahnya masing-masing. Yang pertama yaitu kota besar dengan kebutuhan air bersihnya 150 sampai 500 liter per orang per hari. Yang kedua, kota sedang dengan kebutuhan air bersihnya 80 sampai 150 liter per orang per hari. Yang ketiga, yaitu kecamatan dengan kebutuhan air bersihnya 60 sampai 80 liter per orang per hari. Dan yang terakhir, yaitu pedesaan dengan kebutuhan air bersihnya 30 sampai 60 liter per orang per hari. Berikutnya yaitu berbicara mengenai pengolahan air limbah. Air limbah itu sendiri merupakan air yang mengalami penurunan kualitas karena sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh manusia. Lalu, mengapa sih kita harus mengolah air limbah? Air limbah itu sendiri tidak boleh kita langsung membuangnya ke saluran air. Hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar dan juga kepada diri kita sendiri. Berikut ini merupakan manfaat dari pengolahan air limbah. Yang pertama, mengurangi risiko kesehatan. Dengan banyaknya zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam air limbah itu, tak jarang akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi kita. Yang kedua, mencegah pencemaran air. Dengan tidak diolahnya terlebih dahulu air limbah, dikhawatirkan air limbah akan tercampur dengan air bersih yang tersedia di sekitar kita. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya air. Dan yang terakhir, mengoptimalkan zat yang terkandung untuk tanaman. Hal ini dapat berupa pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Salah satu contoh prinsip pengolahan air limbah yaitu sustainable sanitation, yang berarti kita menganggap bahwa air limbah adalah sumber daya, bukan sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Contoh dari prinsip pengolahan ini yaitu yang pertama, pengolahan air limbah dengan kolam makrofita atau macropit ponds merupakan kolam pematangan yang memanfaatkan tumbuhan air yang mengapung. Tumbuhan ini berfungsi sebagai pengurai bakteri sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara tumbuhan dengan bakteri pengurai. Dengan kolam ini juga bisa dimanfaatkan untuk memelihara atau sebagai budidaya ikan. Yang kedua, pengolahan air limbah dengan rawa buatan atau constructed wetlands mempunyai kedalaman sampai sekitar 0,6 meter dengan bentuk memanjang seperti kanal. Prinsip kerja dari pengolahan ini sama dengan prinsip kerja pada kolam makrofita. Pada pengolahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu air limbah yang mengalir pada permukaannya dan juga air limbah yang mengalir di bawah permukaan rawa. Yang ketiga, pengolahan air limbah dengan tujuan untuk digunakan kembali. Biasanya, ini digunakan dalam bidang pertanian dengan menjadikan air limbah menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman. Sementara, berdasarkan sistemnya, pengolahan air limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, on-site. Pengolahan ini dilakukan secara langsung di tempat sumber air limbah dan dilakukan secara individu, seperti contohnya septic tank dan bak penangkap lemak. Yang kedua, off-site. Pengolahan air limbah ini dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu IPAL. IPAL merupakan singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Untuk di daerah Bantul sendiri, terdapat IPAL yang berada di Sewon, Bantul. Berikut ini merupakan video singkat mengenai IPAL yang ada di Sewon, Bantul. Instalasi pengelolaan air limbah Sewon, atau yang dikenal dengan nama Balai Pialam, dibangun pada awal Januari
1994 yang berlokasi di Dusun Cepit, Pendowo Harjo, Tewon, Bantul. IPAL Sewon difungsikan untuk mengolah limbah rumah tangga seperti air buangan dari kamar mandi, air cucian, WC, dan dapur. Proses pengolahan secara biologis dengan laguna aerasi fakultatif. Instalasi pengolahan limbah ini bertujuan untuk mencegah bibit penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran-kotoran yang mencemari air permukaan. Limbah kota yang telah diolah dalam instalasi pengolahan akan dikeluarkan ke Sungai Bedok melalui sebuah pipa beton dan kanal saluran terbuka. Sungai Bedok termasuk dalam pengendalian saluran limbah golongan 2 yang dinyatakan dalam Pergub DIY nomor 7 tahun 2010 tentang baku mutu limbah cair dengan BOD keluaran berada di bawah 50 mg per liter. IPAL ini melayani kurang lebih sebanyak 14.000 rumah di 20 kecamatan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.